Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran jarak jauh. Kita masih berada di bab 6 dengan materi, dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Kita akan review kembali ya materi yang kemarin sudah ibu sampaikan, tapi minggu lalu kita terfokus kepada tajwid. Sekarang kita akan fokus kepada kandungan ayat yang terdapat dalam bab 6. Langsung saja ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari pertama, siswa mampu memahami isi kandungan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Dan kemudian yang paling penting adalah yang kedua, siswa mampu menerapkan perilaku yang mencerminkan orang yang cinta akan ilmu pengetahuan sesuai dengan kandungan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Nah, kita akan mempelajari kandungan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Terbayangkah oleh kalian umat manusia itu tanpa ada ilmu pengetahuan? Apakah kita akan menemukan teknologi, handphone, laptop, buku tulisan, ataukah rumah yang bagus, dan lain sebagainya. Pun dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit, menjelajahi angkasa raya, serta mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Ketika kita berpikir bahwa kita akan sampai misalkan di Bandung, akan seberapa lama kita dalam perjalanan. Tapi ketika kita menggunakan ilmu pengetahuan, kita bisa sampai di Bandung dengan waktu yang sangat singkat dengan menggunakan pesawat terbang. Nah, pesawat terbang ini adalah merupakan karunia dari Allah. Karunia Allah itu bukan langsung pesawat terbangnya diberikan, tetapi Allah memberikan karunia berupa akal, dan akal ini harus diberdayakan serta diasah dengan cara belajar. Dengan belajar, manusia mendapatkan ilmu serta wawasan baru. Orang-orang hebat di luar sana adalah orang-orang yang seperti kalian saat masih usia belajar. Bukan apa-apa, tapi mereka belajar sehingga mereka mendapatkan pengetahuan dengan banyak. Kemudian mereka menciptakan segala hal dan menjadi orang hebat. Bahkan saking sangat pentingnya untuk mengetahui, mendapatkan ilmu pengetahuan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berarti Islam sangat mementingkan ya bahwa kita harus mengalami kemajuan dengan cara menuntut ilmu. Ilmu tidak mudah diperoleh kecuali dengan beberapa strategi dan cara yang harus dilalui. Kemarin sudah kita bahas ya. Kita akan ulas kembali. Imam Syafi'i dalam kitab Diwan menegaskan, "Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin zakaun wa hirsun wa jitihadun wa bulqatun wa suhbatu ustazin wa tulu zamanin." Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali setelah memenuhi 6 syarat. Untuk mendapatkan ilmu ini kita harus memenuhi 6 syarat berarti ya, yaitu pertama kecerdasan, kedua kemauan yang kuat, ketiga kesungguhan, keempat perbekalan yang cukup, yang kelima kedekatan dengan guru, dan yang keenam dalam waktu yang lama. Kita harus berusaha untuk menjadi orang yang cerdas, tidak mau dibodoh-bodohi. Kemudian kemauan yang kuat, kita harus mau belajar bukan karena tetap naik kelas kok walaupun saya tidak belajar. Tujuan kita belajar bukan untuk naik kelas ya anak-anak, tetapi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan,
untuk menunaikan kewajiban kita atas perintah Allah. Kemudian kesungguhan, harus sungguh-sungguh belajar, jangan yang penting menyimak tapi tidak ada niat untuk sungguh-sungguh memahami pengetahuan. Kemudian perbekalan yang cukup, kita untuk pergi ke sekolah perlu ongkos, perlu seragam untuk belajar kita supaya fokus, kita perlu makan, minum supaya tidak kita lelah. Terus perbekalan untuk istirahat, misalkan kita harus beristirahat dulu dalam belajar supaya tidak terlalu pusing, itu termasuk perbekalan. Kemudian kedekatan dengan guru, kita harus mencintai gurunya, maksudnya adalah kita harus menghormati gurunya, kita tidak boleh benci guru, tidak boleh melihat fisik guru. Bagaimanapun juga yang kita cintai adalah ilmu yang beliau miliki, bukan karena indah parasnya guru, bukan karena cantik, atau bukan karena gurunya masih muda atau tua, tetapi kita harus menghormati guru yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Nah, ketika kita sudah menyukai gurunya, kita akan mencintai ilmu yang diberikan. Jangan karena pelajaran matematika susah, gurunya galak. Karena hal itulah yang membuat kita tidak mendapatkan ilmu, bukan karena gurunya tidak memberikan ilmu kepada kita, tetapi diri kita sendiri yang membatasi diri kita untuk tidak mencintai ilmu. Dan yang terakhir adalah dalam waktu yang lama. Jangan karena sehari 2 hari kita tidak paham materi yang diberikan, kok tidak paham sih, ini pelajaran sangat sulit. Batu ketika ditetesi oleh air sehari apakah akan berlubang? Tetapi ketika kita coba tetesi batu itu di luar, terus terkena tetesan air hujan, 40 hari akan berlubang. Begitupun otak kita, ketika kita akan belajar, ketika kita menganggap ini sulit, otak kita kenapa tidak sampai-sampai, ilmunya kita tidak paham. Terus belajar, berusaha dalam waktu yang lama, pasti Allah akan berkenan memasukkan ilmu kepada kita. Yang selanjutnya adalah kandungan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Ayat ini menjelaskan keutamaan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau Ar-Rahman tadi mengenai pentingnya menuntut ilmu ya. Kalau ini adalah intinya adalah keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Selanjutnya, orang beriman serta berilmu pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan dalam mengelola apa saja yang terjadi di dalam kehidupannya. Orang yang berilmu pasti ketika di lingkungan masyarakat pasti akan lebih dihormati. Ketika orang kurang paham sesuatu pasti jangan berdiskusi, bermusyawarah dengan dia mah nggak paham. Kita diskusi saja ke orang yang paham, pasti akan lebih dihormati. Kemudian ayat ini juga menjelaskan kita untuk memberikan kesempatan yang sama kepada orang lain untuk mendapatkan tempat duduk yang layak dalam suatu tempat menuntut ilmu, baik itu di kelas, di masjid, di majelis taklim dan lain-lainnya. Ketika kita di kelas, dia anak orang kaya, dia harus duduk di depan. Tidak perlu seperti itu. Atau duduk di kelas itu harus berbaur bersama-sama. Kemudian beriman tapi tidak berilmu, maka orang tersebut lemah. Berilmu tapi tidak beriman, maka orang tersebut akan tersesat. Ketika seseorang beriman tapi ilmunya tidak ada, dia akan lemah, dia tidak akan mengetahui apa-apa. Dia hanya percaya kepada Allah, tapi dia tidak tahu ilmu-ilmu yang perlu dia pelajari untuk mendapatkan keridhaan Allah. Tapi ketika seseorang berilmu tapi tidak beriman, maka orang tersebut akan tersesat. Dia banyak ilmunya tapi dia tidak yakin bahwa ilmu tersebut adalah milik Allah. Padahal ilmunya dia bahkan dengan satu tetes di dalam laut belum ada apa-apanya. Ilmu dia itu tidak ada apa-apanya dibanding ilmunya Allah. Kemudian perilaku yang mencerminkan pengamalan Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama, senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta kepada ilmu pengetahuan. Sehari-hari dia lebih memilih untuk membaca buku pengetahuan daripada bermain HP, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian main game atau
Pokoknya sehari-harinya dia merasa perlu untuk menambah pengetahuan. Itu adalah orang yang mencerminkan pengamalan Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Kemudian yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta baik di langit maupun di bumi dengan terus menelaahnya. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk manusia, sehingga manusia harus merasa haus untuk menggali ilmu pengetahuan. Bukan bumi ini diciptakan begitu saja untuk ditinggali tanpa ditafakuri mengenai mengapa ini diciptakan, mengapa itu diciptakan. Kemudian rendah hati atas kesuksesan yang diraih dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Rendah hati dan rendah diri berbeda ya. Rendah hati itu merasa bahwa apa yang didapat adalah berdasarkan benar-benar karena karunia Allah semata, bukan karena kekuatan diri sendiri murni. Tapi rendah diri itu merasa minder, merasa diri itu tidak bisa melakukan apa-apa. Lawan dari rendah diri itu optimis, tapi rendah hati itu sombong begitu. Kemudian yang terakhir yaitu perilaku yang mencerminkan pengamalan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Ketiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan keyakinan terhadap Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan ketika kamu memiliki pertanyaan tentang ilmu pengetahuan, jangan sungkan bertanya kepada guru, tetapi harus bertanya dengan sopan, tidak menyela ketika guru menjelaskan, menyenangkan hati guru. Itu Allah akan ridho, Allah akan senang hal tersebut, guru akan senang, dan kita pun mendapatkan ilmu, juga mendapatkan pahala. Nah begitu ya anak-anak, kandungan dari Quran surah Ar-Rahman dan Quran Al-Mujadalah serta perilaku-perilaku yang mencerminkan isi kandungan kedua ayat tersebut. Tolong hindari untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas ini tanpa menyimak materi, karena itu adalah perilaku yang tidak mencintai ilmu pengetahuan, tidak bercerminkan dari bab materi ini. Kerjakan setelah menyimak materi ini. Nah silahkan dikerjakan setelah menyimak, dikerjakan dengan hati yang tulus, ikhlas mengharapkan ilmu pengetahuan. Akhirul kalam, assalamualaikum.